Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Dosen Fauzi Rahman serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia, serta pemirsa channel YouTube NYS Family dimanapun saudara berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya yakni nikmat bertolabul ngilmi, seperti yang kita laksanakan pada diskusi sesi 4 kali ini yang mengangkat topik COVID-19. Bapak dosen, rekan mahasiswa, dan pemirsa sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Maudiarti dengan NIM 0487888183 dari UPBJJ UT Purwokerto, Pokjar SMP Negeri 3 Kebumen, Fakultas Ekonomi, Program Diklat Akuntansi. Terkait diskusi yang mengangkat topik COVID-19, oleh sebab saya dari Fakultas Ekonomi, izinkan saya untuk memaparkan sekelumit buah pikiran saya tentang COVID-19 kaitannya dengan perkembangan bisnis kecil atau UMKM di Indonesia. Dalam hal ini, kemudian saya mengangkat judul Pengaruh COVID-19 terhadap perkembangan bisnis kecil atau UMKM di Indonesia. Bapak dosen, rekan mahasiswa, dan pemirsa sekalian, menurut laporan Ahmad Satrio yang dimuat pada website Kantor Berita Politik Republik Merdeka rmol.id pada Jumat 28 Oktober 2022 pukul 20:27 waktu Indonesia Barat, disebutkan bahwa kasus aktif virus corona baru atau COVID-19 periode Jumat sore tanggal 28 Oktober masih tercatat naik cukup tinggi. Sebabnya, kasus positif tercatat lebih tinggi daripada kasus sembuh. Berdasarkan catatan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, kasus aktif COVID-19 di Indonesia pada hari Jumat lalu tercatat sebanyak 22.743 orang atau naik hingga 1.210 orang dari jumlah kemarin yang tercatat sebanyak 21.533 orang. Sementara untuk kenaikan kasus positif harian secara nasional tercatat 3.015 orang atau lebih tinggi dari jumlah kasus sembuh yang tercatat hingga 1.783 orang. Secara total nasional, kasus sembuh di Indonesia kini sudah sebanyak 6.303.477 orang. Sedangkan total kasus positif COVID-19 nasional sudah mencapai 6.484.764 orang. Adapun untuk jumlah kasus COVID-19 yang meninggal hari Jumat lalu sama dengan hari sebelumnya, yakni bertambah sebanyak 22 jiwa. Jika dilihat totalnya, kasus meninggal kini naik menjadi 158.544 orang. Selain itu, Satgas COVID-19 juga mencatat jumlah orang yang diduga terinfeksi atau biasa disebut dengan kasus suspek ada sebanyak 4.816 orang dan tersebar di 34 provinsi yang terdampak COVID-19. Pada hari Jumat ini, jumlah pemeriksaan yang dilakukan pemerintah sebanyak 27.313 orang dengan spesimen yang diambil sebanyak 59.933 sampel. Untuk akumulasi pemeriksaan yang dilakukan di 1.326 laboratorium jejaring Satgas sejak April hingga hari ini, jumlah mencapai 71.530.532 orang dengan jumlah spesimen yang diambil mencapai 110.316.326. Bapak dosen, rekan mahasiswa, dan pemirsa sekalian,
Adanya pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini menyebabkan sektor bisnis kecil atau UMKM di Indonesia tidak luput terkena dampaknya. Menurut Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, yakni Bapak Ihsan Ingrabatun, memperkirakan omset UMKM di sektor non-kuliner turun 30-35% sejak COVID-19. Penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. UMKM yang menjual produk non-kuliner menyasar wisatawan asing sebagai pasar. Dapat dilihat bahwa hanya 4% UMKM yang memiliki penjualan lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan hanya 4% juga UMKM yang memiliki jumlah penjualan yang sama dari sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi. Sebesar 14% UMKM mengalami penurunan penjualan sebanyak 10% hingga 30% dari sebelum adanya pandemi. Lalu, penurunan penjualan sebesar 31% hingga 60% dirasakan oleh 15% pelaku UMKM. Sebesar 26% UMKM mengalami penurunan penjualan lebih dari 60%. Bahkan 37% pelaku UMKM tidak melakukan kegiatan penjualan atau dengan kata lain tidak beroperasi selama pandemi. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa semenjak adanya pandemi, 58% pelaku UMKM mengalami penurunan omset penjualan. Dikarenakan adanya pandemi, hanya 8% dari pelaku UMKM yang dapat bertahan di tengah terpaan pandemi saat ini. Penurunan hasil omset dapat dikarenakan banyak hal. Beberapa di antaranya yaitu karena banyak masyarakat yang terkena virus COVID-19 itu sendiri. Kemudian adanya perintah pembatasan jarak oleh pemerintah atau social distancing. Dan juga karena orang-orang lebih memilih memasak dan melakukan kegiatan di dalam rumah, sehingga para konsumen tersebut lebih bisa menekan sifat konsumtif mereka ketika berada di rumah. Informasi tersebut saya ambil dari blog Mailinda Trisilia, SSI MSI. Bapak dosen, rekan mahasiswa, dan pemirsa sekalian, dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dialami oleh seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia mengalami dampak perekonomian yang cukup besar. UMKM dalam hal ini menjadi bagian yang sangat terpukul dalam krisis ini. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya memperhatikan kondisi UMKM terhadap jumlah unit usaha, sumbangan BPD, serapan tenaga kerja, ekspor, dan investasi terhadap perekonomian yang ada di Indonesia yang sangat besar. Kebijakan pemerintah tersebut juga dibagi dalam berbagai strategi jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang antaranya. Pada jangka pendek dan mendesak, pemerintah berfokus pada pengurangan penambahan sektor korban jiwa COVID-19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak. Kemudian untuk kebijaksanaan jangka menengah diantaranya memastikan dunia usaha untuk beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik, dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan. Sedangkan strategi jangka panjang yang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era industri. Pada masa pandemi COVID-19 yang tidak ada kepastian kapan akan berakhirnya pandemi tersebut, maka UMKM selaku entitas bisnis harus dapat mengelola manajemen business cycle dengan memperhatikan kategori jenis bisnisnya pada 4 siklus bisnis, yakni
Yang pertama, puncak siklus atau kemakmuran. Yang kedua, resesi atau kemerosotan. Yang ketiga, palung atau depresi paling parah. Dan yang keempat, pemulihan atau ekspansi. Dengan mengelola manajemen business cycle dengan baik dan perubahan bisnis model dan transformasi digital dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka diharapkan strategi perusahaan UMKM atau usaha kecil dapat berhasil mengatasi tantangan COVID ini. Akhir kata, sinergi antara kebijakan makro oleh pemerintah dengan kebijakan mikro perusahaan diharapkan dapat membantu UMKM atau usaha kecil dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. Informasi ini saya ambil dari JESYA atau Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah. Bapak dosen, rekan mahasiswa, dan pemirsa sekalian, kesimpulan menurut saya yang dapat saya simpulkan secara garis besar dengan adanya situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, perkembangan bisnis kecil atau UMKM di Indonesia tentunya mengalami penurunan omset yang drastis. Bahkan banyak bisnis kecil atau UMKM yang terpaksa gulung tikar, seperti misalnya toko alat tulis, toko perlengkapan sekolah, toko sepatu, usaha-usaha kuliner, dan lain-lainnya, sehingga menimbulkan semakin banyaknya pengangguran di masyarakat, juga penurunan pendapatan pajak negara. Namun demikian, kita tidak boleh menyerah begitu saja dengan keterpurukan ini. Marilah kita tetap optimis dan bersemangat menatap hari esok yang insya Allah akan lebih baik atas izin Allah tentunya. Sebagai penutup, berikut saya sampaikan tips untuk tetap semangat bekerja dan berkarya agar kita bisa tetap semangat bekerja dan berkarya khususnya selama masa pandemi ini. Hal-hal yang bisa kita lakukan diantaranya yakni senantiasa berprasangka baik kepada Allah SWT, senantiasa berpikir positif walaupun di tengah situasi negatif di tengah masa pandemi ini, selalu bersyukur, rajin berdoa, rajin membantu sesama, selalu berprasangka baik kepada orang lain, dan selalu memaafkan orang yang menyakiti hati kita dimanapun berada agar hati senantiasa tenang, damai, dan bekerjalah dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan agar pekerjaan dan segala aktivitas kita yang kita lakukan menilai ibadah serta agar hidup kita ini lebih bermakna. Marilah kita lakukan segala hal dalam kehidupan ini dengan penuh ketulusan, kebaikan hati, dengan penuh mindfulness dan heartfulness demi mencapai cinta dan ridhonya. Bapak dosen, rekan mahasiswa, dan pemirsa sekalian, demikian yang dapat saya paparkan pada diskusi kali ini, katanya dengan topik COVID-19. Semoga bermanfaat dalam menambah wawasan dan membuka pemikiran kita semua, khususnya dalam menghadapi situasi COVID-19 bagi pelaku usaha kecil atau UMKM di Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.